Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar dasar pemrograman untuk PLC dan dasar untuk membuat desain di HMI. Jadi nanti kita akan menggunakan software CX Programmer dan software CX Designer. CX Programmer digunakan untuk memprogram PLC, sedangkan CX Designer digunakan untuk memprogram HMI atau membuat desain HMI. Nah, untuk CX Designer maupun CX Programmer ini merupakan produk dari Omron, jadi nanti digunakan untuk memprogram PLC dan HMI Omron. Oke, mari kita buka softwarenya. Jadi kita akan membuat program. Jadi setelah kita buka software CX Programmer, ini adalah tampilannya, maka kita pilih menu New, gitu ya. Kita pilih. Nah, di sini yang selalu ada di setiap program PLC, ya, ini mesti Anda diminta untuk memilih jenis PLC yang akan Anda program, ya. Maka silakan ditentukan PLC yang akan Anda diprogram itu PLC yang mana. Nah, untuk kasus kita akan memprogram PLC CP1L. Ya. Terus setelah kita pilih, biasanya CP1L sendiri akan terdiri dari berbagai jenis. Nah, untuk kasus di sini kita bisa klik di setting tadi, ya. Kita klik di setting, maka di sini akan ada pilihan yang L10, L atau M. Nah, kita pilih yang L, ini yang low, M itu yang medium. Ini bedanya adalah di sini program area, size-nya itu 5 kilo, yang di sini M itu 10 kilo. Kita pilih yang L, ya, yang sesuai dengan apa yang ada di kampus. Ini kita klik OK. Nah, nanti kita untuk mendownload PLC kita menggunakan USB, tetapi nanti kita akan mencoba ini mensimulasikan secara virtual, sehingga tidak perlu memiliki PLC, tidak perlu memiliki HMI, kita bisa membuat program, belajar memprogram PLC, sekaligus mensimulasikannya, belajar memprogram HMI atau mendesain HMI, sekaligus mensimulasikannya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini ini adalah area yang digunakan untuk memprogram PLC, ya. Di sini project kita ada di sini. Nah, sedangkan di sini adalah nanti programnya. Nah, program yang digunakan untuk memprogram PLC Omron, ini pilihannya ada beberapa, ya. Di sini ada yang diagram, itu adalah ladder, ada yang mnemonic, gitu ya. Jadi baik ladder maupun mnemonic ini bisa Anda gunakan. Nah, kita akan membuat program latching sederhana untuk menghidupkan lampu, ya. Nah, jadi ini kita pilih, ya, kontaknya di sini ini adalah kontak normally open, ya. Kita klik di sini, kita klik di rang. Nah, kemudian kita tulis alamatnya di sini. Ini adalah alamat input. Nah, kalau nanti Anda akan gunakan untuk komunikasi dengan HMI, maka nanti yang harus dilakukan untuk alamat input itu adalah menggunakan work area. Nah, nanti kita akan paralel dengan CIO area yang kita miliki. Maka kita menggunakan yang ketik 0 saja, terus kemudian OK. Anda di sini ini adalah tombol start, ya. Ya, Anda ketik start saja. Ya, itu sebagai labelnya. Setelah Anda OK, ya, ini akan muncul I0.0, artinya ini di area input. Terus kemudian tombol untuk kontak normally close ini adalah di 0.1. Kita ketik OK, ini adalah stop. Ya. Nah, kemudian outputnya, ya, outputnya ini kita ketik 100.00. Ya, ini adalah lampu. Jadi nanti kita akan menghidupkan lampu. Nah, kemudian kita perlu melatching, ya, melatching.
Jadi ini latching dari lampunya, ini menggunakan 100 jadi mengunci. Jadi nanti kalau tombol ditekan 100 aktif, kalau 100 aktif kontaknya ini akan tertutup sehingga terkunci ya. Maka tombolnya nanti dilepas, lampunya tetap menyala untuk menghentikan dengan menekan tombol stop. Nah, kemudian karena kita nanti akan menggunakan HMI ya, kita akan komunikasikan dengan HMI. Nanti untuk input itu kita tidak bisa menggunakan CIO. Kita harus menggunakan work area. Maka kita paralel di sini ya, kita paralel dengan W0.0 ya. Jadi nanti kalau yang kita gunakan di desain HMI-nya kita menggunakan yang W0 untuk startnya, terus untuk stopnya kita juga harus menggunakan work area. Jadi kita sekarang kita seri dengan menggunakan W0.1. Ya. Jadi ini saya katakan misalnya di sini ini adalah start 1 ya. Start. Ini adalah start 1. Jadi sebetulnya kita bisa start nanti dengan menggunakan tombol yang kita hubungkan ke input 0, tetapi kita juga bisa men-start melalui HMI yang terhubung ke alamat W0.0. Yang di sini ini kita namakan stop 1 misalnya gitu ya. Oke ya. Jadi nanti kita bisa stop dari tombol yang terhubung ke I0.0 atau kita gunakan stop yang terhubung ke W0.1. Oke, jadi program sederhana ini yang akan kita buat. Jadi nanti tombol ditekan 100 ini aktif gitu ya. Meskipun tombolnya dilepas, ini karena sudah terkunci, maka 100 ini aktif. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke HMI-nya ya. Kita menggunakan CX Designer. Oke. Kalau sudah masuk, kemudian kita pilih file new project. Ya. Ya, kita kalau tadi yang dipilih adalah model PLC-nya, kalau di sini nanti kita silakan pilih model HMI-nya, ya. Kita pilih salah satu aja, misalnya yang NS15 di sini, ya. Nah ini kita project-nya kita namakan latching atau penguncian gitu ya, penguncian lampu, ya. Oke. Oke. Nah, ini sudah kita buat sekarang. Nah, maka kita akan membuat tombol. Ini W00 ini kita buat tombolnya, W01 kita buat tombolnya, terus kemudian lampu. Ya, maka kita buka di sini. Kita pilih functional object, kita gunakan on off button. Ini adalah tombol untuk startnya. Terus kemudian tombol lagi, ini tombol untuk stopnya. Terus kemudian lagi ini bit lamp kita gunakan untuk lampunya. Ya, lampunya mungkin kita buat yang lebih besar, gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Objek ini harus kita buat alamatnya. Sekarang ini belum ada alamatnya. Nah, alamatnya kita sesuaikan dengan alamat ini. Jadi tombol 1 ini ya, ini kita double klik. Ya. Nah, alamatnya adalah kita set, kita pilih yang W work area 0.0. Maka kita oke. Ya, terus kemudian bentuknya kita pilih katakanlah untuk switch, untuk push button. Ya, misalnya yang warna hijau, ini kita klik OK, kita beri label, mungkin tulisannya lebih besar. Kita beri label adalah start 1. Ya. Kita OK. Maka di sini adalah tombol start 1. Ya, terlihat di sini. Terus yang di sini yang kedua, ini kita pilih yang
work area 0.1 ya. Terus kemudian bentuknya kita pilih yang warna merah di sini, yang kemudian labelnya kita beri stop ya. Stop 1. Stop 1. Ya. Ini sudah kita memiliki 2 tombol. Terus lampunya kita juga alamatnya tadi adalah 100.00. Kalau lampu output itu bisa langsung CIO. Tapi kalau input harus pakai work area, gitu ya. Ini kita oke. Terus kemudian bentuk lampunya kita pilih dari di sini. Ini adalah lamp, gitu ya. Misalnya pakai yang di sini yang oktagon, gitu ya. Kita pilih warna kuning. Kita oke. Nah, nanti kalau hidup nyalanya seperti ini, kalau mati nyalanya seperti ini. Labelnya ini kita beli, kita tambah label, kita kasih nama lampu. Oke. Ya. Jadi kita sudah punya tombol ya, baik start maupun stop, kita punya lampu. Nah, ini kita bisa tes dengan menggunakan tools, kita tes. Ya, ini harus di-save dulu. Nah, kita bisa tes di sini, ya. Ini kalau kita klik, kita lihat ini berubah menjadi 1 di work area. Ini juga kita klik berubah menjadi 1. Nah, ini sudah kita. Kalau kemudian lampunya di sini kita set, nah maka lampunya menyala di sini. Ini kita set value, kita kasih reset, ya. Oke, berarti di sini baik tombol maupun lampu sudah terkonek dengan baik. Nah, maka bisa kita tutup. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuat simulasi di sini. Kita bisa mensimulasikannya. Jadi menghubungkan antara PLC, ya, program PLC dengan HMI kita. Ya, saat ini kan masih terpisah antara PLC dan HMI. Kita bisa dari menu yang PLC, kita nanti bisa klik di sini, Start PLC and PT Integrated Simulation. Atau kita melalui HMI, kita bisa milih di sini, PLC PT Integrated Simulation. Jadi Anda bisa pilih salah satu dari HMI atau dari PLC-nya. Nah, misalnya di sini saya memilih dari PLC-nya. Ini saya klik di sini, Start PLC and PT Integrated Simulation. Saya klik, ya. Nah, maka dia akan mengkoneksikan dengan HMI-nya. Programnya akan di-download ke secara virtual yang ada di situ. Ya. Oke. Ini adalah HMI-nya, tampilannya kita bisa lihat di situ. Nah, maka kalau ini saya start, lampunya menyala. Kalau ini saya lepas, lampunya tetap menyala. Kalau ini saya tekan stop, lampunya mati, ya. Nah, ini kalau saya start, lampunya menyala. Kalau saya stop, lampunya mati. Oke. Nah, begitu bagaimana caranya kita membuat program PLC dengan menggunakan CX Designer, CX Programmer, terus mendesain HMI dengan menggunakan CX Designer, sekaligus kita mensimulasikan program dan HMI di sini terintegrasi, ya, dengan menggunakan software CX Designer dan CX Programmer tadi dengan memilih menu untuk PLC dan PT Integrated Simulation. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti Anda bisa mencoba fitur yang lain apabila ada timer, ada counter dan sebagainya.
Ya, Anda juga bisa menggunakan data memori, itu bisa ditambahkan di dalam program kita maupun di dalam HMI kita. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.